Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam bidang Big Data dan Data Science ingin mempresentasikan proposal penelitian tentang pengembangan sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering untuk e-commerce lokal menggunakan algoritma matrix factorization. Untuk anggotanya, saya sendiri ada James Nathanael Aritonang dengan NIM 2305 1204 284. Lalu saya Satria Nugroho Putra dengan NIM 23051204281. Lalu ada saya Fahri Akbar Valera Madani dengan NIM 2305 Dan ada saya Winda Indriasti dengan NIM 2305 120472. Di sini presentasi kami akan membahas yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tinjauan pustaka, lalu lanjut ke metodologi penelitian, yang kelima arsitektur sistem, dan yang terakhir ada perangkat dan tools. Latar belakang. Yang pertama, e-commerce lokal menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan platform global yang sudah mapan dan memiliki teknologi canggih. Yang kedua, salah satu solusi utama adalah penerapan sistem rekomendasi yang mampu menyajikan produk sesuai minat pengguna. Yang ketiga, sistem rekomendasi berperan penting dalam meningkatkan personalisasi, pengalaman pengguna, dan retensi pelanggan. Dan yang keempat, matrix factorization adalah teknik unggulan dalam kolaboratif filtering karena, pertama, akurat dalam memprediksi preferensi pengguna, yang kedua, mampu menangani data besar dan sparsity, dan yang ketiga, cocok untuk kebutuhan sistem rekomendasi e-commerce lokal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membangun sistem rekomendasi yang efektif untuk e-commerce lokal dengan algoritma matrix factorization. Kedua, seberapa akurat performa algoritma ini dibandingkan metode lainnya. Yang ketiga, faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas sistem. Lalu, apa dampaknya terhadap konversi dan loyalitas pengguna. Kemudian ada tujuan, yang pertama mengembangkan sistem rekomendasi berbasis matrix factorization yang sesuai untuk platform lokal. Kedua, menganalisis dan membandingkan performa dengan metode lain. Tiga, menemukan parameter optimal dan strategi terbaik. Keempat, mengukur dampak sistem terhadap metrik bisnis e-commerce. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem rekomendasi, sistem yang bertugas menyarankan produk atau konten berdasarkan minat dan perilaku pengguna. Sangat penting dalam dunia e-commerce untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas promosi. Yang kedua ada collaborative filtering, metode yang memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan preferensi antar pengguna. Efektif namun rentan terhadap masalah data, sparsity, dan cold start. Yang ketiga, matrix factorization, teknik dalam kolaboratif filtering yang memecah matriks pengguna item menjadi dua matriks laten untuk menangkap pola tersembunyi antara pengguna dan item. Memiliki keunggulan dalam menangani data besar, mengurangi sparsity, dan meningkatkan akurasi prediksi. Di sini ada penelitian terdahulunya, ada 4. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama penelitiannya terlebih dahulu. Untuk jenis penelitian di sini adalah eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, fokus pada pengembangan dan evaluasi sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering dengan algoritma matrix factorization. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data, menggunakan data simulasi untuk merepresentasikan interaksi pengguna dengan produk pada e-commerce lokal. Simulasi dilakukan dengan menentukan sejumlah pengguna, produk, dan rating yang diberikan. Disusun dalam bentuk matriks pengguna item sebagai dasar penerapan algoritma. Yang kemudian yaitu proses mengolah data. Pertama ada pra pengolahan data, membersihkan data dari duplikasi dan noise, menyusun
data dalam matriks pengguna item, normalisasi rating untuk mengurangi bias antar pengguna. Kedua, ada penerapan algoritma. Algoritma matriks factorization yang digunakan ada 4, yaitu singular value decomposition, yang kedua probabilistic matrix factorization, yang ketiga ada non-negative matrix factorization, yang keempat ada Bayesian personalized ranking. Lalu untuk evaluasi model di sini menggunakan RMSE dan MAE untuk mengukur kesalahan prediksi. Yang kedua ada precision dan recall untuk mengukur relevansi rekomendasi. Yang ketiga ada NDCG untuk mengukur kualitas urutan rekomendasi. Selanjutnya ada arsitektur sistem, yaitu alur sistem rekomendasi yang diusulkan. Yang pertama, sumber data, yaitu transaksi pembelian, metadata produk, interaksi pengguna, profil pengguna, dan data konseptual atau lokasi, waktu, dan musim. Yang kedua, modul processing adalah pembersihan data, normalisasi rating, dan transformasi data untuk mengurangi sparsity. Yang ketiga ada modul collaborative filtering, yaitu implementasi algoritma matrix factorization atau SVD, PMF, NMF, dan BPR. Ya, yang kemudian ada modul konseptual yang ditambahkan untuk menangani faktor lokal seperti waktu, lokasi, dan tren. Yang keempat, yaitu model repository, yaitu menyimpan model terlatih untuk menghasilkan rekomendasi secara real-time. Yang kelima, yaitu model integrasi API, yaitu menyediakan REST API agar sistem rekomendasi dapat terhubung ke platform e-commerce. Dan yang keenam, model evaluasi, yaitu monitoring performa sistem berdasarkan matriks RMS, MAE, precision, relax, NDCG, dan hasil A/B testing. Selanjutnya, perangkat dan tools. Perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan untuk mendukung sistem dalam kompatibilitas, yaitu server dengan GPU untuk training model, yaitu 8 GB VRAM minimum, lalu lingkungan pengembangan lokal 16 GB RAM dengan prosesor mungkin i7, lalu perangkat lunak yaitu Python 3.8 ke atas dengan library Pandas, NumPy, Scivy, Scikit-learn, lalu framework machine learning, PyTorch, TensorFlow, lalu library sistem rekomendasi, Surprise dan LikeFM, database PostgreSQL dan MongoDB, lalu virtualisasi dengan Docker dan Kubernetes, lalu alat visualisasi dengan Matplotlib, Seaborn, dan tabel AU. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.